Ya, jadi sekali lagi, mengapa coordinating conjunctions ini disingkat fanboys? Karena huruf pertama, ya, coordinating conjunctions are also called fanboys because the first letter of each word can spell fanboys. Ya, coba dibaca Basilika Nolam yang ini. Yes, sir. Coordinating conjunctions are also called Bukan fanboy. called Fanboys because the first letter of each word can spell fanboys. Can spell fanboys. Ya, bukan spill ya, tapi spell. Yes. Jadi coordinating conjunctions itu disebut juga fanboys karena setiap huruf dari masing-masing kata kalau digabungin membentuk kata fanboys ya. Oke. Sekarang kita bahas masing-masing fungsi dari coordinating conjunction ini. Apa fungsinya for, apa fungsinya and, apa fungsinya nor, but, or, yet, dan so ya. Masing-masingnya beserta contohnya. Oke. Sekarang yang for dulu ya. For is used to show cause and effect, similar to because. Ya. Coba Eka Puspita dibaca. For used to show cause and effect similar to the cause. Ya, used to show, bukan used ya. For used to show. For used to show. Cause and effect. Cause and effect. Similar to because. Similar to because. Ya, to because. Jadi for itu digunakan untuk menunjukkan cause and effect, sebab dan akibat. Similar to because, artinya sama dengan because. Ya, artinya sama dengan because. Jadi for juga bisa berarti karena. Ya, mungkin kan selama ini kalian mendengar for itu artinya bagi ya, for me, for you, gitu ya, atau untuk ya. Tapi dalam hal ini for di conjunction, coordinating conjunction, for juga bisa berarti karena, sama dengan artinya dengan because. Ya, misalnya she was tired for she did not sleep well last night. Dia capek karena dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Ya, Leo Anderson coba dibaca ini. She was tired. She was tired. She was tired. For she did not sleep well last night. Ya, very good. Jadi artinya apa tadi, Leo Anderson? Dia capek atau dia lelah. Karena dia tidak tidur tadi malam. Ya, gimana Anderson? Karena dia tidak tidur tadi malam. Dia lelah, jadi dia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Ya, karena ya. For itu artinya karena. Jadi dia capek karena dia tidak tidur nyenyak tadi malam ya. Itu for ya. Jadi coordinating conjunction yang pertama yaitu for, fungsinya adalah menunjukkan cause and effect, sebab dan akibat. Artinya sama dengan because. Ya, karena ya. Terus yang kedua and, used to join two related ideas. The ideas do not contrast. Coba dibaca Pascuala dos Santos. Used and used to join, bukan used. Used to join to yang n-nya dulu dong. N-nya dibaca dulu. And used to join. And used to join to related ideas
They do not contrast. Mana kontraset? Dengarkan lagi, Pak Rahmat baca. Perhatikan baik-baik, Pasquela. Dengerin. Yeah. And used to join two related ideas. The ideas do not contrast. Ya, Pasquela. And used to join realities. Two related. Two-nya nggak kamu baca. Two. And Two-nya belum kamu baca. Two related ideas. And used to join two realities. Related. Related ideas. They ideas do not contrast. Ya, the ideas do not contrast. Jadi and itu digunakan untuk menggabungkan dua ide yang terkait. The ideas do not contrast. Kedua ide tersebut tidak berlawanan atau tidak saling bertolak belakang ya. Misalnya I went to the store and I bought a banana ya. Saya pergi ke toko dan saya beli pisang. Ya, jadi dua ide itu kan tidak berlawanan ya. Pergi ke toko, beli pisang. Makanya digabungkan dengan kata and ya. Oke, coba Franciscus Wa dibaca. I went to the store and I bought a banana. Franciscus Wa. Mana Franciscus? Halo Franciscus? Ya, Sir, tunggu, Sir. Ya. Dibaca. Yang mana, Sir? Tadi lihat, Sir. I went to the store and I bought a banana. I went to the store. To the store. I went to the store. I went, bukan I won. I went. I went to the store. I bought a banana. N-nya nggak kamu baca itu gimana? I went to the store. I went to the store and I bought a banana. Ya, and I bought a banana ya. Oke, Ya. good. Jadi and tadi fungsinya apa, Franciscus? Fungsinya I want to. Ada yang bisa bantu Franciscus? Ide yang digabungkan. Maksudnya Untuk menggabungkan ide. sama I bought a banana itu kata yang bisa disambung, maksudnya Yang tidak bertolak belakang begitu, Pak. Iya, yang tidak bertolak belakang ya idenya ya. Ya. Jadi digabung karena tidak bertolak belakang. Pergi ke toko beli pisang itu kan nggak bertolak belakang ya. Ya. Jadi kita untuk menggabungkan dua kalimat itu kita pakai kata and ya. and. Oke. Nor ini agak sulit memang. Nor ini used with two negative ideas. Nor digunakan untuk dua kalimat negatif ya. Coba Sivana dibaca. Nor used with two negative ideas. Yes, sir. Ya. Use with two negative ideas. Not, Ya, not, cukup. Note catatan, nor is often used with neither. Jadi nor sering digunakan dengan kata neither. Also with nor, the subject, my sister and auxiliary did verb are reversed ya. Jadi untuk nor itu subjek dengan auxiliary-nya dibalik ya. Dibalik. Jadi misalnya gini. I did not like the movie. Saya tidak suka filmnya. Nah, adik saya juga nggak suka. Nah, maka kita pakai nor di situ. Nor did my sister. Nah, did-nya di sini dipindah. Biasanya kan did itu di belakang subjek ya. Tapi ini did-nya dipindah di depan subjek. Nor did my sister. Jadi kalau diartikan kalimat ini adalah
saya tidak suka filmnya, begitu juga adik saya. Adik saya juga tidak suka filmnya gitu loh. Jadi ini mengungkapkan negatif tanpa perlu menuliskan kalimat negatif. Ya, jadi tidak perlu my sister didn't like, tidak perlu, tapi cukup dikasih kata nor yang menunjukkan bahwa my sister ini juga tidak suka Tidak suka. filmnya, gitu ya. Jadi saya ulangi, I did not like the movie, nor did my sister. Itu artinya saya tidak suka filmnya, begitu juga adik perempuan saya. Ini bisa adik, bisa kakak ya, sister di sini ya. Iya. Saudara perempuan saya, begitu juga saudara perempuan saya. Dia juga tidak suka, gitu ya. Coba Eka Puspita, ini dibaca. I did not like the movie, nor did my sister. Dibaca. I did not like the movies, nor did my sister. Artinya apa tadi? Artinya saya tidak suka Filmnya, filmnya, begitu juga adik saya. ya begitu juga saudara perempuan saya. Dia juga nggak suka filmnya, gitu ya. Mungkin saya kasih contoh lagi yang pakai nor ya. Ini kan contohnya baru satu kalimat saja. Ini saya kasih contoh yang lain penggunaan nor. Umpamanya I don't want to eat mangoes, ya. Saya tidak akan tidak ingin makan mangga, gitu ya. Ya, tidak ingin makan mangga. Terus begitu juga Anderson Silva. Siapa? Begitu juga Anderson. Berarti nor does Anderson. Ya. Oke, mengapa di sini does? Karena pasangan do itu does, sama-sama simple present ya. I don't want to eat mangoes, nor does Anderson. Jadi saya tidak suka, saya tidak ingin makan mangga, begitu juga Anderson. Pascuala dibaca coba yang ini. I don't want to eat mangoes, no. Mangoes. Bukan mangoes, apaan mangoes. I don't want to eat mangoes, nor does Anderson. Nor does Anderson. I don't want to eat mangoes, nor does Anderson. Dibaca lagi Pascuala. I don't want to eat mangoes, nor does Anderson. Oke, sekarang contoh lagi yang pakai nor ya. Eka isn't a worker. Ya. Eka itu bukan seorang pekerja ya. Begitu juga Franciscus. Jadi nor is Franciscus ya. Jadi ini untuk menggabungkan dua kalimat yang negatif, tapi yang satunya tidak perlu pakai not lagi, cukup dikasih nor. Ini mengindikasikan bahwa Franciscus juga bukan seorang pekerja gitu ya. Eka isn't a worker, nor is Franciscus. Is-nya dipindah ke depan ya. Basilika coba dibaca. Eka isn't a work, not is Franciscus. A worker. A worker. Eka isn't a worker, not is a Franciscus. Ya, nor is Franciscus. Jadi itu dibaca nor ya. Artinya apa tadi, Basilika? Eka bukan seorang pekerja, begitu juga dengan Franciscus. Ya, dia juga bukan seorang pekerja ya. Contoh lagi, Sivana didn't go to Bali last year. Sivana tidak pergi ke Bali last year. Nah, begitu juga saya. Berarti nor did I ya. Jadi Sivana didn't go to Bali last year, nor did I. Anderson coba dibaca. Sivana didn't go to Bali last year, nor did I. Ya, nor did I. Begitu juga saya. Saya juga nggak pergi ke Bali gitu ya. Oke, itu penggunaan nor ya. Ini memang harus banyak contoh kalimatnya. Nanti kita akan beri lagi contoh kalimatnya.
Kita akan teruskan. Tadi mana tadi ya? Ini. Tadi nor ya. Sekarang but ya. But used to show contrast between two ideas. Ya. Coba Franciscus Sua dibaca. But used to show contrast between two ideas. Dibaca Franciscus. But used to Bukan show used. contrast. Used. Ini dibaca used, bukan used. Yes, yes. But used to show contrast between two ideas. Two ideas. Two ideas. Ya. Jadi but digunakan untuk menunjukkan pertentangan antara dua ide atau dua kalimat ya. One Yes, idea is often positive, but the other is negative ya. Jadi satu ide Yes, itu positif, tetapi yang lain adalah negatif itu ya. Untuk menggabungkan dua kalimat yang bertentangan itu kita menggunakan but ya. Misalnya I went to the store, but it was closed. Saya pergi ke toko, tetapi ternyata tokonya tutup ya. Oke, coba Sivana dibaca. I went to the store, but it was closed. I went to the store, but it was closed. Artinya apa tadi? Saya mau pergi ke toko, tapi tokonya tutup. Ya, bisa ketawa-ketawa kamu karena tutup, nggak jadi beli. Oke, itu but ya, fungsi but ya. Sekarang fungsi or used to join two different choices. Or itu digunakan untuk menggabungkan dua pilihan yang berbeda. Jadi ini or ini artinya atau ya. Jadi ini pilihan. Oke, coba Eka Puspita dibaca. Or used to join two different choices. Sorry. Eka? Yes, used to join. Or used to join. Or used to join two different Choices. choices. Ya. Or used to join two different choices. Ya. Artinya apa tadi Eka? Oh. Apa artinya tadi? Artinya bukan bukan. Kalau jawaban kamu kamu salah. Pasquela apa artinya? Pasquela? Artinya apa tadi? Or itu digunakan untuk apa? Penggabungan Penggabungan apa? dua apa? dua kata yang Penggabungan dua pilihan yang berbeda. dua pilihan Iya, dua pilihan yang berbeda. berbeda kata. Ya, kata bukan kata. Choices itu pilihan ya. Pilihan. Contohnya, you can take the bus or you can walk with me. Kamu bisa naik bis atau kamu bisa jalan sama saya. Ya. Delis coba dibaca kalimatnya. You can take the bus or you can walk with me. You can take the bus. The bus. Mana saya ada baca bus? You can take the bus or you can will with me. No. Where is the voice coming from? Oh, Delis dihidupkan dulu. Where is the voice coming from? Dari Eka ya. Delis dihidupkan dulu suaranya. Sudah. Oke. You can take the bus or you can walk with me. Dibaca coba. You can take the bus or you can walk with me. Artinya apa tadi, Delis? Anda bisa dengan saya. You can take the bus. Kamu bisa naik bis.
Kamu bisa naik bis atau bisa jalan dengan saya. Pilih mana, Basilika? Pilih naik bis atau jalan sama Delis? Basilika. Naik bis. Oh, naik bis ya. Saya kira pilih jalan sama Pak Rahmat, enggak ya? Enggak juga ya. Alright, berikutnya kata yet. Yet used for contrast. Yet ini digunakan untuk dua kalimat yang bertentangan, artinya mirip banget dengan but. Artinya mirip dengan but. Jadi biasanya kalau sudah ada but, tidak ada yet. Kalau sudah ada yet, tidak ada but. Karena artinya sama dengan but ya. Jadi the movie was boring. Filmnya ngebosenin. Yet I watched all of it. Tetapi saya nonton sampai selesai ya. Jadi walaupun filmnya bosen, tapi saya nonton sampai selesai. Ya, jadi yet ini artinya mirip dengan but ya. The movie was boring, yet I watched all of it. Leo, dibaca. The move was boring. The movie, yet- the movie, the movie. The movie was boring, yet I watched all of it. Ya, yet I watched all of it. Ya, jadi movie-nya ngebosenin, namun saya Saya menonton sampai selesai ya. Good. Itu yet. Jadi artinya sama dengan apa tadi? Dengan kata apa? But. Ya, dengan kata but ya. Tetapi ya. Nah, nanti bisa dilihat rekamannya ya. Next, terakhir yaitu kata so. So di sini use for cause and effect ya. So di sini digunakan untuk cause and effect, similar to for, mirip dengan kata for yang artinya karena, but the order of ideas is the opposite. Tetapi urutannya terbalik ya. Kalau for tadi kan artinya karena, kalau so artinya maka, ya, artinya maka. So itu artinya maka, kalau for artinya karena. Misalnya ini, she did not sleep last night, so she was tired. Dia tidak tidur tadi malam, maka dia capek. Ya kan? Kalau yang for tadi kan dibalik. She was tired for she did not sleep last night, ya. Tadi yang for tadi kan kebalik gitu kan? Jadi ini yang for tadi she was tired for karena dia tidak tidur. Tapi kalau ini dibalik. Dia tidak tidur tadi malam, maka dia jadi capek. Ya, so di sini artinya maka, ya. Jadi diingat-ingat nanti pertemuan berikutnya kita sebelum kuis atau mungkin langsung kuis saja kali ya pertemuan ke depan itu menggunakan ini fanboys ini teman-teman 7 coordinating conjunction yang disingkat menjadi fanboys. Oke? Dan nanti rekamannya akan saya kirim ke kalian. Jadi yang tidak masuk pun bisa belajar dan bisa siap untuk mengerjakan kuis ya. Oke. I think that's all. Untuk Landak, halo Landak. Ya, sudah jadi semua atau masih ada yang belum jadi? Ada 2 orang sekarang. Masih ada 2 orang ya, baik. Serahmat tunggu yang 2 orang. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan ke depan ya untuk pembahasan simple present. Oke. Ya, untuk Kupang, next meeting we will be ready for the quiz ya. Oke, thank you very much guys for joining me this morning. And we will see you again in the next meeting. Okay, have a nice day everyone. Yes, you're welcome. Thank you, sir.